warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Antv dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Mona Ratuliu bisa kembali bersama Anda dalam Curhat Bareng Ustadz. Dan pada pagi hari ini kami kembali membuka line telepon kami di 021 8511 836 untuk Anda bisa mencurahkan isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda, kesedihan Anda, unek-unek Anda dan lain sebagainya. Dan insya Allah pada pagi hari ini Ustadz yang sudah hadir di sebelah saya akan memberikan Anda nasihat atau kata-kata indah yang bisa menenangkan jiwa Anda sehingga Anda bisa dengan cepat menemukan jalan keluar Anda. Dan beliau adalah Ustadz Valentino Dinsi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Pagi-pagi masih ngantuk? Udah seger ya Ustadz, dari tadi kelihatan semangat sekali nih mau menjawab pertanyaan Anda. Dan Ustadz, sebelum kita memulai pagi hari kita, ada baiknya kita berdoa dulu, silahkan Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya mulibatul qulub, kabbit qalbina ala ta'atik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, teguhkan hati ini untuk selalu taat kepadamu. Ya yang membulak-balikan hati, lembutkanlah hati ini untuk selalu taat kepadamu. Ya zalzali wal ikram, ya rabbus samawati wal ard, ya azizu ya ghaffar. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang selalu taat kepadamu ya Allah. Jadikanlah sekali kami hamba yang selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami memasuki hari ini, memasuki pagi ini dengan beriman kepadamu ya Allah, dengan taat kepadamu ya Allah. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sambil menunggu line telepon yang akan masuk, sudah hadir curhat by email yang masuk ke cbu@an.tv yang akan dibacakan oleh FD kita pagi hari ini, Mas Najif. Silahkan Mas. Assalamualaikum Mbak Mona. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ada pertanyaan wabarakatuh. apa Mas Najif? Hari ini Mas Bimo dari Jakarta Oh, Mas Bimo mengirimkan dari email di acara kita pada pagi hari ini. Pak Ustadz saya bacakan ya. Ya silakan Mas. Ya Mbak Mona saya bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Mbak Mona. Saya adalah seorang pengusaha di bidang event organizer. Selama ini setiap kali saya memenangkan tender dan mendapatkan proyek, sebelumnya saya harus memberikan sesuatu kepada calon klien saya, mulai dari uang cash, paket liburan, sampai mengentertain di tempat hiburan malam. Saya sadar apa yang saya lakukan ini adalah salah dalam pandangan agama, dan pernah satu kali saya tidak melakukan hal ini dan ternyata saya tidak menang tender dan kehilangan proyek yang nilainya lumayan besar. Terus terang, saya sangat berusaha untuk survive dalam bisnis ini karena persaingannya cukup berat. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa bertahan dari persaingan bisnis secara sehat, sementara praktek suap menyuap adalah tradisi dan seperti sudah jadi keharusan. Iya. Mungkin hanya itu aja emailnya Pak Ustadz dari Bimo di Jakarta. Oke, terima kasih Mas Najif. Selamat bekerja kembali ya. Terima kasih. Baik Ustadz, gimana nih? Suami saya juga pengusaha event organizer loh. Ini mewakili kegundahan hati saya. Jadi begini Mbak Mona, tadi kalau kita simak betul kata-kata Mas Bimo mengatakan bahwa saya sadar bahwa apa yang saya lakukan ini tidak benar. Dan dia tetap masih melakukan. Iya. Ya. Rasulullah mengatakan yang menyuap dan disuap sama-sama dua-duanya masuk neraka. Jadi hati-hati ketika kita menyuap, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ketika kita menyuap, maka kita termasuk salah satu calon penghuni neraka. Dan ketika kita menerima suap, kita juga calon penghuni neraka. Lalu bagaimana dengan keadaan yang seperti sekarang ini? Di mana semuanya sudah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah pelihara diri kita. Jangan lakukan lagi apa yang kita lakukan itu. Dan sesungguhnya boleh jadi ketika Mas Bimo katakan, ketika saya tidak lakukan, maka saya kehilangan tender yang besar. Ya. Boleh jadi ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, percayalah bahwa Allah akan mengganti itu dengan sesuatu yang baik. Dan ketika kita melakukan itu, boleh jadi ketika kita mendapatkan sebuah tender yang besar, boleh jadi itu ujian dari Allah. Allah yang menciptakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyubluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita. Dan ketika kita melakukan menghindarkan yang haram, percayalah
bahwa Allah akan mengganti yang haram itu dengan sesuatu yang lebih melimpah. Insya Allah, yakini itu. Kalau kita tidak yakin, ya akan terjadi lagi yang seperti itu, Mbak Mona. Gitu ya. Kita mesti menghentikan yang katanya sudah menjadi kebiasaan ya Betul. Ustadz ya. Di Memang harus negara kita ini. mulai sesuatu yang baru. Ya. Baik, untuk Mas Bimo di Jakarta, mudah-mudahan apabila pekerjaan Anda memang berkualitas, mudah-mudahan seperti mengutip kata Ustadz Valentino Dinsi, mudah-mudahan yang haram ini akan digantikan Insya Allah, ya insya Ustadz ya. Allah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih menunggu line telepon di 0218511 836 untuk Anda bisa mencurahkan apa saja isi hati Anda tentunya setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di daerah Jakarta dan juga sekitarnya. Jangan lupa setelah salat subuh kami masih hadir sampai pukul 5 pagi nanti di 021 8511 836 untuk Anda bisa mencurahkan segala isi hati Anda mengenai apapun permasalahan Anda. Karena pada pagi hari ini sudah hadir di sebelah saya Ustadz Valentino Dinsi yang sudah siap menjawab pertanyaan Anda. Dan sekali lagi, kami masih menunggu line telepon di 021 8511 836. Mengenai apapun permasalahan Anda bisa mencurahkan isi hati kepada kami. Sudah ada telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Bapak, di mana Pak? Di Surabaya. Bapak di Surabaya. Silakan Pak pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bahwa ini akhirnya mengungkapkan isi hati. Baik, Di silakan. mana istri seorang pegawai bank yang tentu gajinya lebih besar daripada saya yang PNS. Apa dengan gaji ini? Maksud saya gaji yang seenaknya istri sama suami. Bagaimana Pak? Bisa diulang Pak? Maksudnya istri seenaknya sama suami dengan gaji saya yang lebih rendah, dan apa gaji itu diserahkan semuanya, apa ada bagian untuk suami sendiri, walaupun istri sudah kerja, apa gaji saya sebagai suami diberikan semuanya, nggak ada batasan untuk uang rokok atau uang jajan itu, dan gimana selama perjalanan Baik. pernikahan ini sering istri seenaknya gitu sama. Baik. Dan ternyata Oke. di balik itu setelah adanya alat komunikasi ini, Ya, ternyata Bapak di istri saya Surabaya. curhat ke laki-laki lain. Ya. Saya juga sakit ini sebelumnya. Itu aja. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Iya, silahkan Pak Ustadz. Baik, Bagaimana? begini, bagaimanapun juga yang namanya suami itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Bahwa laki-laki itu adalah qawam, dia harus pemimpin, menjadi pemimpin bagi istrinya. Yang pertama bagi saudara kita di Surabaya tadi, yang pertama yang harus Bapak lakukan, bersyukurlah kepada Allah karena masih punya istri yang bekerja dan memiliki penghasilan yang lebih besar. Ya. Sementara banyak lagi orang-orang yang cuma bekerja sendiri, suaminya. Pastinya akan terasa lebih berat terasa juga lebih ya, Ustadz. berat. Jadi ketika kita menghadap, boleh jadi ini katakan tadi merasa direndahkan ya. Jadi tetap pertama kali Bapak bersyukurlah kepada Allah bahwa ini adalah satu karunia yang Allah berikan dan sekaligus ujian bagi kita. Tetap bersyukur dulu. Dengan insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita. Baik. Pertama itu. Kedua, bagaimana sebetulnya masalah suami istri itu Mbak Mona? Ya. Jangan merasa minder dengan istri yang gajinya lebih besar. Justru kita boleh bersyukur karena artinya sumber penghasilan kita menjadi dua, Ya. sehingga alokasi untuk rumah tangga untuk anak menjadi lebih banyak. Yang jadi masalah sebetulnya kelihatannya ada satu, yaitu adalah proses komunikasi antara suami Ya. dan istri. Seringkali perasaan minder yang Bapak miliki
Sehingga itulah yang menjadi kadang-kadang kok suami istri saya lebih besar, kok saya lebih kecil. Jadi perasaan-perasaan seperti itu sesungguhnya adalah ada di dalam pikiran-pikiran kita. Jadi hilangkan dulu itu pertama. Kedua, duduklah bersama dengan istri Anda, dengan istri Bapak. Mari kita merencanakan kehidupan kita, keuangan kita, keluarga kita. Satu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana agar istri Bapak itu menjadi lembut hatinya, maka mintalah kepada Allah. Bangunlah di tengah malam, bermunajatlah kepada Allah agar Allah hilangkan dari istri Anda sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur, sifat-sifat yang selalu ingin lebih dari suami. Tapi insya Allah, ucapkanlah, ya mulibatul qulub, wahai yang membolak-balikan hati, maka kembalikanlah hati istriku menjadi lebih lembut lagi. Mintalah kepada Allah, dan kalau bisa Bapak sambil berdoa nanti, sambil bayangkan wajah istrinya, sambil meminta bagaimana kita bayangkan wajah istri kita menjadi lebih baik, menjadi lembut, menjadi lebih santun. Maka insya Allah, doa yang selalu dibayangkan dengan visualization, dengan zikir seperti itu. Karena ada kasus juga bagaimana dengan seorang istri yang seperti itu, suka marah-marah selalu dengan suaminya. Tidak bisa dibilangkan, selalu kasar. Maka ketika secara lembut tidak bisa, dengan kata-kata tidak bisa lagi, maka kita kembali kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, sambil kita meminta kepada Allah, sambil membayangkan istri kita menjadi lebih baik lagi, lebih santun lagi, lebih taat lagi kepada suami. Tiba-tiba bagi Allah mudah saja, iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Dan tidaklah ketika kelembutan itu akan berbalas menjadi kelembutan juga. Tapi kalau sudah istrinya kasar, suami juga tambah kasar, maka pecahlah rumah tangga itu pasti. Baik, lebih kepada bersyukur dan juga bersabar. Bersyukur ya, dan bagaimana kita memperlakukan istri kita atau suami kita dengan ma'ruf, dengan lebih baik, dengan lebih lembut lagi. Baik, kepada Anda Bapak di Surabaya, semoga ini bisa menjadi titik terang untuk Anda. Dan salam juga untuk istri Anda ya Bapak. Dan kami masih menunggu line telepon Anda di 0218511836 untuk kembali bisa mencurahkan isi hati Anda. Tapi setelah yang berikut ini. Masih bersama saya Mona Ratuliu dan juga sudah hadir Ustadz Valentino Dinsi yang akan menjawab segala pertanyaan Anda mengenai curahan hati isi hati Anda. Tapi jangan lupa telepon dulu ke 021-8511-836 mengenai apapun permasalahan Anda. Karena Ustadz Valentino Dinsi akan berusaha untuk menjawab dan menenangkan hati Anda pastinya. Semoga dengan begitu Anda menemukan titik terang untuk jalan keluar dari permasalahan Anda. Sekali lagi di 021-8511-836. Pagi hari ini kami sudah siap di studio Antv pastinya setiap pagi, setiap Senin sampai Jumat untuk selalu mendengarkan curahan hati Anda. Sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Bu Nati di Jakarta. Oh iya, baik. Ibu silakan pertanyaannya. Ya Ibu. Ya. Ya silakan langsung pertanyaannya, ada Ustadz Valentino Dinsi. Ya, aku ingin menanyakan masalah rezeki yang didapat misalnya dari sogokan atau apa. Itu kan rezeki ya Pak Ustadz. Apakah kita kalau mensyukurinya itu dosa atau ya memang udah tahu dosa, tapi baiknya harus bagaimana ya Pak Ustadz? Sogokan ini maksudnya, maksud Ibu diterima Ibu setiap ada pekerjaan, Ibu yang meminta atau diberikan dari orang lain, Bu? Halo? Ya. Ya, Ibu yang meminta atau diberikan dari orang lain? Dari orang lain, saya tidak pernah meminta gitu. Tidak pernah meminta, oke baik. Ibu langsung dijawab Ustadz. Baik, tadi saya
menyimak betul kata-kata ibu penanya kita, bahwa saya tahu sih sebetulnya salah, ya. Jadi secara hati nurani, secara basiroh, kita pun menyadari bahwa apa yang dilakukan itu mungkin tidak benar. Kata Rasulullah, ketika kita ragu akan sesuatu, tanyalah kepada hatimu, maka dia tidak akan pernah berdusta. Sogokan atau dalam Islam yang disebut dengan riswah. Seperti tadi saya katakan, kata Rasulullah, yang menyogok dan disogok, dua-duanya masuk neraka. Hati-hati ibu dengan hal semacam kayak itu. Ya. Nah, juga apabila berkaitan lagi dengan pemerintahan, itu lebih harus hati-hati lagi. Karena sekarang yang namanya aparat keamanan, yang namanya KPK, kalau Anda salah bukan cuma sekedar Anda mendapatkan dosa, tapi penjara sudah siap untuk Anda. Malu juga ya Ya, Ustadz malu ya. lagi kan, bagaimana Sudah banyak juga kita lihat kasus pengalamannya. kasus-kasus sudah banyak sekali ya Mbak Mona ya. Yang namanya sogokan itu sesuatu yang berkaitan dengan yang kita kerjakan dan kita harapkan itu dipermudah. Jadi bedakan ketika biasanya sogokan itu selalu diberikan di depan. Itu jelas-jelas sogokan. Ada juga kadang-kadang Di depan sogokan yang sebelum diberikan pekerjaan sebelum dijalankan pekerjaan. ya, Ustadz ya? Mereka sudah minta sekian persen, 20%, 30%, 40% dari pekerjaan. Itu jelas sogok. Atau juga bisa diberikan di belakang. Pak, nanti kalau sudah selesai, saya minta kasih sekian deh. persen, Pak. Itu sama juga sogokan. Tapi beda sekali ketika orang itu pekerjaan kita sudah lakukan secara sempurna dengan baik, selesai dengan sempurna, tidak kita lakukan korupsi atau marab situ, kemudian orang memberikan berupa hadiah. Tapi kita tidak harapkan dan itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Maka ketika hadiah, Rasulullah pun menerima hadiah. Maka terima sebagai hadiah. Sekali lagi, hati kita akan berbicara ketika kita menerima sesuatu, dan sesuatu itu saya sadar sih sebetulnya sih nggak benar. Sesungguhnya alert sistem kita yang namanya kolbu kita berbicara. Ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasada kulluh, wa iza fasadat fasadal jasad kulluh, ala wahyal qulub. Ketahuilah bahwa di dalam diri ini, dalam tubuh manusia ini segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka seluruh aktivitas hidup kita akan menjadi baik. Dan apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh aktivitas hidup kita dan kehidupan kita itu sendiri, dan bahkan kehidupan manusia itu sendiri. Ala wahyal qalb, itulah yang namanya hati. Dan ketika kita biasa mendengarkan bisikan-bisikan hati nurani kita, maka insya Allah hidup ibu akan lebih tentram, lebih damai, lebih sejahtera, dan jangan khawatir bahwa rezeki Allah sangat melimpah. Tapi untuk memperjelas Ustadz membedakan antara hadiah yang mana, sogokan yang mana, itu tadi ya Ini Ustadz memang ya? bedanya tipis. Jadi ibu tadi saya tahu sih, Hati-hati ya? sadar hati-hati. Kalau di depan jelas tidak boleh. Ya. Di belakang pun dengan deal-deal tertentu jelas tidak boleh. Kalau nggak meminta, Kalau tapi kita tidak diberikan, meminta itu berikan, namanya hadiah. itulah sebuah hadiah. Ya. Tapi jangan kok hadiahnya nggak Mengharapkan. datang-datang lagi nih ya. Atau Itu mungkin, ada ini sesuatu yang hadiahnya diharap. kok kecil banget. Ya, dia kecil Kurang besar banget ya ya. Ustadz. Ya. Tanyalah kepada hati kita, dia paling tahu tentang masalah itu. Ini kan seperti gayung bersambut ya Ustadz dari pertanyaan betul. Bapak Bimo dari Jakarta tadi Betul. yang pertama melalui email, bagaimana kalau saya memberikan hiburan misalnya Hiburan. atau apapun untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih lagi. Kalau ini dari sisi si kliennya gitu Kliennya. ya Ustadz ya. Jadi itu tadi ya Ustadz, yang memberikan sogokan dan yang menyogok, diberikan sama dua-duanya masuk neraka. sama dua-duanya masuk neraka. Jadi gimana nih Ustadz, kadang-kadang kan kita agak sulit ya menolak gitu, menolak yang katanya rezeki itu tadi. Gimana Ustadz? Coba. Caranya. Bayangkan kita kayaknya sulit untuk menolak. Apakah memang benar sulit untuk menolak? Sebetulnya tidak sulit. Cuma memang kadang-kadang antara nafsu kita dengan kepentingan diri kita itulah yang saling bertabrakan. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah Ar-Razik, dia yang memberikan rezeki, ketika kita menolak kebatilan semata-mata karena Allah, ya Allah gantikanlah dengan yang lebih baik lagi. Dan kita yakin betul Allah akan mengganti, insya Allah. Dan memang kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus sedikit demi sedikit dikikis. Kalau tidak nanti akan kita bilang, wah rasanya sulit Pak, menghilangkan, karena sudah jadi tradisi. Karena kita tidak pernah mau membuat sebuah tradisi yang soleh, sebuah tradisi yang baik lagi.
Ya, ada lagi statement ya Ustadz, kalau misalnya uang korupsi atau mungkin uang sogokan itu sudah disumbangkan sebagian kepada anak yatim dan lain sebagainya, itu jadi halal, benar nggak Ustadz? Tidak ada seperti itu. Ya, bagaimanapun sesuatu yang sumbernya haram, dimanapun dia akan semat haram. Yang repotkan orang, ya saya sudahlah, ini saya sumbangkan, sama saja. Sesuatu yang buruk kita berikan kepada yang baik, di mata Allah tidak berbeda. Sesuatu yang buruk tetap saja substansinya buruk. Walaupun diberikan untuk membangun masjid sekalipun, uang haram tetaplah haram. Ya baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz Valentino Insyaallah, Dinsi. sama-sama, Lain Mbak kali Mona. boleh mampir lagi ya Ustadz ya. Insyaallah, Pagi hari insyaallah. ini sudah banyak sekali topik yang dibahas pemirsa. Terima kasih atas telepon Anda di 0218511836. Besok kami akan hadir lagi seperti biasa pukul 4.30 pagi dan kami masih menunggu email Anda di cbu@an.tv. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini ada topik pagi. Saya Mona Ratulio beserta seluruh kerabat kerja mohon undur